Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini akan saya sampaikan materi mengenai stack. Materi stack ini sudah pernah saya sampaikan kemarin di mata kuliah algoritma pemrograman di semester kemarin ya. Tetapi nanti di mata kuliah seluruh data di sini nanti akan lebih kita pelajari lagi lebih mendalam. Untuk materi stack yang akan saya sampaikan secara online pada siang hari ini sekedar review saja, review ulang dari materi algoritma pemrograman. Mengingat pada pembahasan di mata kuliah sebelumnya, ini dirasa masih kurang begitu memahami kalian pada saat menerima materi mengenai stack. Selain materi stack, nanti pada siang hari ini juga akan saya sampaikan juga materi mengenai struct, materi pengantar juga, pengantar sebelum mempelajari beberapa sub pembahasan, misalnya mempelajari mengenai stack, view, linked list ya. Jadi dengan adanya struct nanti kita akan lebih memahami lagi bagaimana penggunaan dari masing-masing bentuk struktur data seperti stack, view, dan linked list tersebut. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, kita bahas ke struct dulu ya. Apa itu struct? Jadi struct ini merupakan salah satu bentuk istilah ya, istilah yang kepanjangannya adalah structure ya. Jadi structure atau struct ini apa sih sebenarnya? Struct ini sebenarnya adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan data. Gitu ya. Struct itu adalah sekumpulan elemen data yang digabung menjadi satu kesatuan data. Jadi menampilkan suatu data ya di mana tidak hanya ada satu dalam sebuah program, tapi ada beberapa elemen data. Gitu ya. Masing-masing elemen data tersebut dinamakan dengan field atau elemen structure. Ya, masing-masing elemen data tersebut dinamakan field atau elemen structure. Kemudian field tersebut bisa memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Ya. Jadi mirip seperti array sih sebenarnya, cuma di sini ada keunggulan ya, keunggulan dari penggunaan struct, di mana dalam penggunaan struct ini kita bisa menggabungkan beberapa data menjadi satu kesatuan data. Ini kelebihan struct. Meskipun field tersebut dalam satu kesatuan, tetapi bisa diakses secara individu. Bagaimana bentuk umum daripada struct? Bentuk umumnya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat bentuk umum daripada struct. Ya, dengan cara mendeklarasikan dulu nama struct-nya, nama structure-nya, struct spasi nama struktur, kemudian baru mendeklarasikan setiap elemen dari struktur. Ya, elemen dari struktur. Kemudian yang terakhir adalah memanggil strukturnya, ya, memanggil strukturnya dengan nama objek yang dipanggilnya. Atau ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu kalian cukup mendeklarasikan dulu nama strukturnya, kemudian baru menuliskan elemen strukturnya, tipe elemen strukturnya yang berbeda-beda tadi, baru yang terakhir memanggil nama strukturnya. Struct spasi nama struktur spasi nama objek. Itu salah satu bentuk umum daripada struct. Oke, untuk mengenal lebih jauh mengenai struct, ini insya Allah akan saya bahas di pertemuan selanjutnya nanti secara offline, ya, karena perlu pendalaman lebih mendetail mengenai struct. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah kalian saya kenalkan mengenai struct, ya. Kita kembali flashback ya, review mengenai sebuah tumpukan. Nah, untuk mengingat kembali apa itu tumpukan atau stack, di sini ada video. Silakan kalian cermati terlebih dahulu, kalian kembali lihat mengenai apa itu struktur.
Oke, di situ sudah saya tunjukkan video seseorang menumpuk barang. Nah, kalau misalnya kita menumpuk barang, tentunya pasti nanti hal pertama yang dilakukan adalah barang yang pertama selalu diletakkan di bagian paling bawah. Kemudian barang selanjutnya akan ditumpuk di bagian atas dari bagian yang pertama diletakkan tadi, dan seterusnya hingga tertumpuk dari bawah ke atas. Kemudian mengambilnya pun juga ada aturannya untuk tumpukan. Jadi untuk tumpukan mengambilnya harus dari atas ke bawah, ya. Oke, next. Jadi stack ini merupakan sejenis tumpukan, ya. Stack ini merupakan suatu bentuk order list dengan cara penyisipan dan penghapusan yang dilakukan di salah satu ujung. Artinya tumpukan, ya, itu yang dimaksud dilakukan di salah satu ujung adalah pada bagian atasnya, ya, pada bagian atas suatu tumpukan itu kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan atau penyisipan atau penghapusan suatu data, ya. Jadi kita bisa melakukan penghapusan atau penambahan data, tetapi harus melalui salah satu ujung. Salah satu ujung ini berada pada ujung paling atas. Kemudian untuk algoritmanya adalah stack S sama dengan A1 sampai AN. Elemen A1 adalah elemen terbawah, ya. A1 adalah elemen terbawah, sedangkan elemen di atasnya itu ada A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Aturan penyisipannya pun ada beberapa, ya. Yang pertama adalah penyisipan selalu dilakukan dari atas, penghapusan juga selalu dilakukan dari top atau dari atas, ya. Nah, seperti ini. Penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi tumpukan yang berada pada bagian paling bawah dinamakan dengan bottom, sedangkan yang paling atas dinamakan dengan top. Nah, operasi stack jenis stack ini disebut juga dengan istilah LIFO atau less in first out. Apa less in first out? Less in first out ini berarti melakukan proses pengambilan data atau proses pengolahan data di mana data yang terakhir diletakkan itu nanti data yang terakhir tersebut dikeluarkan pertama kali, gitu ya. Jadi operasi stack ini, ya, atau jenis pemrograman stack ini itu sering juga disebut dengan LIFO atau less in first out. Data yang pertama kali masuk maka data yang terakhir kali masuk maka data tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Karena kan mengambilnya dari atas, mengambilnya dari posisi top, gitu ya. Oke, next saya lanjutkan. Kemudian jenis-jenis stack. Ada beberapa jenis stack, ya. Di antaranya yang pertama adalah single stack, ya. Yang pertama adalah single stack. Yakni pengambilan atau penghapusan elemen dalam stack harus dimulai dari elemen teratas. Ya. Kemudian gambarannya adalah seperti ini. Jadi operasi pada stack, ya, salah satunya adalah bentuk single linked list, maka data yang berada di bagian ini kan top ini berada di bagian paling bawah. Kenapa? Karena masih belum ada data, ya. Tetapi nanti akan data ini akan posisi top ini akan beriringan naik ke atas, ya, pada saat data ditambahkan terus-menerus, gitu ya. Kemudian untuk membuat sebuah tumpukan pasti nanti ada batasannya. Batasan pada sebuah tumpukan itu dikenal dengan istilah max. Jadi nanti kalau misalnya sudah sampai tahap max, maka top ini akan berhenti sampai max. Jadi tidak bisa naik terus, ya, sampai batas waktu, sampai batas max-nya, gitu ya. Lalu operasi pada single stack itu ada beberapa. Yang pertama ada create. Create itu berarti membuat stack baru yang masih kosong, berarti meletakkan satu data baru, ya. Kemudian berikutnya adalah full.
full itu menentukan atau mengecek apakah tumpukannya sudah penuh atau belum. Jadi nanti dalam operasi stack itu pasti selain membuat sebuah stack atau membuat tumpukan baru, maka nanti dicek dulu apakah tumpukannya itu sudah penuh atau belum. Kalau misalnya tumpukannya sudah penuh, berarti kan sudah tidak bisa lagi melakukan penumpukan data atau penambahan data. Kemudian operasi yang ketiga itu adalah push. Kalau push itu berarti menambahkan sebuah elemen ke dalam stack. Push tidak bisa dilakukan kalau kondisinya sudah full. Kondisi tumpukannya sudah full. Itu kita tidak bisa melakukan push kembali. Kemudian empty. Empty itu menentukan apakah stack kosong atau tidak. Nah, kalau misalnya stack-nya kosong berarti kan siap diisi. Tapi kalau status empty-nya itu tidak kosong berarti ada kemungkinan kita masih bisa menambahkan data menggunakan operasi push atau sudah penuh, gitu ya. Kemudian ada pop. Kalau pop itu kebalikannya push. Pop itu mengambil elemen teratas dari stack. Stack tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya full, ya, untuk menentukan full ini dilakukan apabila akan melakukan operasi push, ya. Sedangkan empty dijalankan apabila akan melakukan operasi pop, ya. Karena operasi pop itu adalah mengambil elemen. Kalau posisinya kosong, apa yang mau diambil? Berarti kan tidak bisa melakukan operasi pop. Selain single stack, ada lagi double stack. Kalau double stack berarti ada perbedaan di sini ya antara single stack. Kalau double stack, maka posisi topnya itu ada di dua sisi yang paling bawah dan sisi yang paling atas. Nah, max-nya berada di mana? Nah, ini perbedaannya. Max-nya nanti berada di antara top 1 dan top 2. Kalau misalnya posisi daripada top 1 dan top 2 sudah memenuhi max, ya, sudah mencapai max, maka proses tumpukan tidak dapat dilanjutkan. Untuk operasinya sama ya, dengan apa namanya single stack ya. Ada create, ada full, ada push, ada empty, ada pop, ada clear. Nah, clear tadi belum saya sebutkan ya. Kalau perbedaannya antara single stack dan double stack ini ada di operasi clear. Operasi clear ini mengosongkan salah satu stack. Fungsinya adalah mengosongkan salah satu stack. Artinya di sini kan stack-nya ada stack untuk penentuan top 1 dan top 2. Jadi dikosongkan salah satu agar nanti seandainya contoh top 2 yang di-clear-kan, dibersihkan, maka nanti top 1 bisa naik ke atas. Karena top 2 kan datanya sudah kosong, sehingga top 1 bisa naik ke atas. Gitu ya. Mengikuti batas max-nya. Oke, saya lanjutkan. Next. Jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti kalian menanyakan melalui link ya, atau melalui WhatsApp group. Tetapi di sini saya menyarankan untuk menggunakan link. Nanti saya buka sesi diskusi untuk melakukan tanya jawab mengenai apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai struct dan struct dan stack ya. Nah, untuk mempraktekannya di sini ada latihan stack ya. Latihan untuk membuat stack. Di sini ada contoh tampilan programnya. Nah, bagaimana cara membuat tampilan program ini? Maka langkah pertama kita harus melakukan inisialisasi stack terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan inisialisasi stack, maka kalian harus membuat deklarasi data di awalnya terlebih dahulu, yakni menggunakan struct. Ya. Nah, struct tadi sudah saya jelaskan secara teoritis di awal penyampaian perkuliahan saya tadi ya. Di sini untuk menginisialisasi struct, kalian tinggal mendeklarasikan struct-nya terlebih dahulu, kemudian menampilkan elemen datanya. Elemen datanya ini berbeda, ya. Kemudian memanggil stack-nya. Oke. Setelah menginisialisasi stack, langkah selanjutnya itu adalah menentukan operasi push dan pop-nya.
untuk menentukan operasi push-nya, kalian bisa lihat coding yang saya arahkan di atas ini, ya. Kemudian untuk melakukan operasi pop, ya, untuk melakukan operasi pop, maka nanti kalian bisa ini, ya, kalian bisa tentukan melalui operasi pop yang di bagian paling bawah ini, ya. Oke, operasi push-nya tadi di sini ada di sini operasi push-nya. Kemudian operasi pop-nya yang ini yang bawah sini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian next, selain operasi push dan operasi pop, langkah berikutnya adalah menentukan prosedur untuk menampilkan data setelah dilakukan push dan pop tadi, ya. Ini untuk menampilkan data, codingnya kurang lebih seperti ini. Oke, kalian bisa mempraktekkan bagaimana untuk menampilkan operasi stack tadi dengan melihat coding berikut. Silakan kalian pause terlebih dahulu untuk mempraktekkan. Nah, kalau sudah, di halaman selanjutnya ada pengkodingan berikut. Di pause dulu ya, sebelum nanti selesai ketik. Setelah itu baru kalian lakukan pada halaman yang ketiga. Nah, setelah selesai, nanti langkah berikutnya adalah kalian compile terlebih dahulu. Biasanya kalau belum disimpan, nanti minta disimpan dulu ya, baru di-compile. Setelah itu nanti jika berhasil, maka langsung muncul running programnya. Tetapi kalau misalnya masih ada yang error, maka kalian akan ditunjukkan di mana sisi errornya. Gitu ya. Jadi langkahnya kalian compile dulu baru dijalankan, atau disimpan dulu lalu di-compile, setelah itu baru di-running. Baik, jika ada pertanyaan terkait operasi stack ya pada siang hari ini, seperti biasa nanti akan saya buka sesi diskusi di Adlink. Silakan nanti ditanyakan apabila masih ada yang kurang jelas via Adlink. Baik, dengan demikian untuk materi mengenai stack pada siang hari ini saya kira sekian. Kita lanjutkan kembali materi selanjutnya, insya Allah minggu depan. Saya tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.